Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Thohir, Tarisa, Stianingsih, Rina Armitasari, Reza Muti Ananda Fikri, dan saya sendiri, Ibnu Hairumuna, ingin mempresentasikan tentang barang olahan perikanan dari Sentra Pengolahan Ikan Kota Magelang. Latar belakang. Komoditas pertanian merupakan produk petani yang dapat diperdagangkan secara fisik untuk jangka waktu tertentu, yang pada umumnya dilakukan pada dasar komoditas seperti pasar fisik atau bursa berjangka. FAO memantau perkembangan beberapa komoditas penting di dunia seperti sereal, yaitu gandum, beras, sorghum, gula, peternakan yaitu unggas, sapi, babi, domba, terus dairy yaitu susu dan produk turunannya, ikan dan produk biodiesel. Ikan menjadi salah satu bahan pangan yang cukup mudah didapatkan di Indonesia, mengingat bahwa potensi laut kita sedemikian luas ditambah dengan sumber air tawar yang cukup banyak untuk pengembangan perikanan di darat. Ikan juga merupakan bahan pangan yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan. Pengolahan dari produk perikanan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi di kalangan masyarakat dengan cara menganeka-ragamkan olahan hasil perikanan. Selain itu, dengan adanya berbagai produk olahan ikan merupakan usaha untuk memberikan nilai tambah ikan, sehingga akan meningkatkan harga jual yang ada, pada akhirnya dapat memberi pendapatan para pengelola. Selanjutnya, profil. Nama instansi, Sentra Pengolahan Ikan Kota Magelang. Alamat, Tidar Campur, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Jam kerja 07.30 sampai 18.00. Nomor telepon 0293 3148551. Ikan. Gambaran lokasi. Letak perikanan ini berada di Campur, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kabupaten Kota Magelang. Lokasi sentra pengolahan ikan ini berada di dalam kawasan perumahan Kopti Tidar Campur, di mana sekitar tempat pengolahan ikan dengan tempat pabrik produksi tahu. Jalan menuju sentra pengolahan ikan ini juga tidak terlalu besar dan sedikit curam, sehingga harus berhati-hati. Namun, jalan masih cukup untuk dilewati mobil berukuran sedikit besar. Pusat pengolahan ikan di bawah pengawasan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, yang mana dalam pelaksanaannya akan di bawah pengawasan dan kontrol Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Pada sentra pengolahan ikan ini terdapat bangunan untuk produksi dan kantor. Sentra pengolahan ikan ini hanya memproduksi ikan bandeng dalam jumlah cukup banyak. Proses pembuatan. Diagram alir pembuatan ikan bandeng sentra pengolahan ikan Kota Magelang. Pertama, ikan mentah, kemudian disaingin yang artinya membuang sisik dan isi perut ikan, kemudian dicuci, setelah itu dipilih menurut ukuran yang sama, kemudian disusun dalam wadah selang-seling dengan garam, kemudian dimasak kurang lebih 3 jam, kemudian didinginkan, dan menjadi ikan bandeng presto. Selanjutnya, berikut beberapa dokumentasi dari penelitian yang telah kami lakukan di sentra pengolahan ikan di Kota Magelang. Selanjutnya,
Pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan cara memasok langsung ikan bandeng presto ke pasar tradisional gotong royong tanpa perantara. Harga pemasaran ikan bandeng presto tergantung ukuran dan isi setiap kemasan. Kecil berisi 3-4 ikan bandeng presto dengan harga Rp6.000 per kotak besar berisi 10-12 ikan bandeng presto dengan harga Rp45.000 per kotak. Kemudian kebijakan pembentukan harga. Pada sektor pertanian, kebijakan harga merupakan instrumen penting untuk memberi dukungan bagi produsen maupun konsumen. Kebijakan harga merupakan salah satu langkah yang diambil ketika harga yang terpasar tidak berada dalam kondisi normal akibat kegagalan pasar. Dalam hal ini, kebijakan harga merupakan intervensi regulator pemerintah sehingga harga yang terbentuk tidak dalam titik equilibrium. Kebijakan harga pertanian biasanya diikuti dengan pembenahan sebagai instansi teknis penerapan kebijakan harga dasar. Next. Kebijakan pembentukan harga sendiri itu ada 3 sisi. Yang pertama, pembentukan kebijakan harga dari sisi produsen. Pembentukan harga ikan bandeng presto oleh produsen dipengaruhi oleh harga faktor produksi, terutama dipengaruhi harga bahan baku utama. Harga bahan baku utama ikan berkisar antara Rp22.000 sampai Rp28.000 per kilogram. Para olahan ikan bandeng presto dalam sekali produksi dapat mengolah 900 ikan yang menghabiskan rentang biaya Rp19.800.000 sampai Rp25.200.000 ditambah dengan sekali produksi membutuhkan garam sebanyak 75 kg dengan harga Rp150.000. Hasil dari produksi dikemas 2 jenis ukuran kotak kayu, berbeda dengan harga Rp6.000 untuk kotak kecil dan Rp45.000 untuk kotak besar. Yang kedua ada pembentukan harga dari sisi konsumen. Pembentukan harga dari sisi konsumen dipengaruhi oleh produsen, yang berarti dalam hal ini pembentukan kebijakan konsumen juga dipengaruhi oleh permintaan pasar. Jika permintaan pasar meningkat, maka meningkatkan jumlah pasokan. Sebaliknya, jika permintaan pasar kecil, maka produsen akan mengurangi jumlah pasokan atau produksinya sesuai dengan permintaan pasar. Harga yang terbentuk dari konsumen tidak jauh berbeda dengan harga yang terbentuk oleh produsen. Lanjut. Yang ketiga yaitu pembentukan kebijakan harga dari sisi pemerintah. Harga minimum atau floor price yang diambil oleh pemerintah dimaksudkan melindungi produsen. Penentuan ini untuk memastikan bahwa harga jual produsen selalu lebih tinggi dari harga pokok produksi, sehingga produsen masih dapat untung dan mampu memproduksi barang secara terus-menerus. Penetapan harga maksimum atau selling price yang diambil pemerintah dimaksudkan untuk melindungi konsumen. Penentuan ini untuk memastikan bahwa harga jual produsen tidak melebihi daya beli masyarakat konsumen, sehingga masyarakat masih dapat membeli barang dan jasa kebutuhan. Selanjutnya adalah analisis permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu untuk permintaan konsumen terhadap suatu barang sangat tergantung pada harga dan kemampuan membeli dari konsumen tersebut. Jika harga produk mahal, maka jumlah tergantung pada daya beli pendapatan dari konsumen itu. Berdasarkan survei yang dilakukan, menurut Pak Ren, Kepala Bagian Pengawas Pengolahan Ikan, rata-rata permintaan meningkat menjelang bulan puasa dan lebaran. Pada kondisi pandemi saat ini, permintaan akan ikan bandeng presto juga ikut meningkat, terbukti dengan peningkatan jumlah produksi yang semula 230 ton pada tahun 2019 menjadi 250 ton pada tahun 2020. Selanjutnya untuk penawaran, jumlah yang ditawarkan produsen akan ikan presto dipengaruhi oleh besarnya permintaan pasar. Ketika permintaan pasar naik, maka produsen juga akan menambah produksi dengan meningkatkan suplai dari supplier dengan memperhitungkan permintaan pasar. Maka sesuai dengan jumlah permintaan. Next. Sentra pengolahan ikan dibawahi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Dalam hal ini, Sentra Pengolahan Ikan Kota Magelang berperan sebagai pusat dan tempat pengolahan ikan, khususnya
Ikan 2019-2020, Sentra Pengolahan Ikan Kota Magelang dan ikan bandeng presto sebanyak 230 ton pada tahun 2019 dan 250 ton pada tahun 2020. Kebijakan dinas untuk meningkatkan ikan. 1. Melakukan pelatihan sebagai upaya peningkatan kualitas olahan ikan yang berdampak pada peningkatan produktivitas. 2. Menetapkan standar kualitas hasil olahan ikan. 3. Melakukan kampanye gemar makan ikan untuk meningkatkan angka konsumsi. Kesimpulan, kebijakan harga merupakan salah satu langkah yang diambil ketika harga yang terbentuk di pasar tidak berada dalam kondisi normal akibat kegagalan pasar. Harga sangat berpengaruh terhadap permintaan suatu produk yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh konsumen yang ingin membeli suatu produk tertentu dengan kemampuan beli yang mencukupi. Jika kemampuan membeli masyarakat menurun, maka permintaan juga menurun. Penetapan harga umumnya ditetapkan oleh pemerintah setempat berdasarkan harga yang berlaku di pasar. Dalam hal ini, kebijakan harga merupakan intervensi regulator atau pemerintah, sehingga harga yang terbentuk tidak dalam titik equilibrium. Kebijakan harga biasanya diikuti dengan pembenahan kelembagaan sebagai instansi teknis penerapan kebijakan harga dasar. Kemudian saran, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan fasilitas pengolahan ikan bandeng presto agar kegiatan produksi lebih maksimal, karena dalam sentra pengolahan ikan Kota Magelang terdapat beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan namun belum mendapat perhatian oleh pemerintah, meskipun dalam hal ini dibawahi langsung oleh Dinas Peternakan dan Pangan Kota Magelang. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan dalam perluasan pemasaran karena untuk saat ini, produk ikan bandeng presto hanya dipasarkan di daerah Magelang saja. Dengan menambah jangkauan pemasaran, diharapkan nantinya akan menambah volume produksi yang dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.